Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi yang lainnya dari penggunaan aplikasi Photoshop. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai proses retouching, atau dengan kata lain kita coba untuk memanipulasi atau lebih tepatnya memperbaiki objek gambar. Nah, yang akan kita coba perbaiki di sini, kita akan menggunakan tiga tools yang memang banyak digunakan untuk proses retouching. Itu ada yang dinamakan dengan Page Tool, kemudian juga Healing Brush, dan juga Clone Stamp Tool. Nah, biasanya ketiga tools ini kita gunakan untuk melakukan proses retouch pada objek wajah. Jadi objek yang paling populer untuk kita retouch salah satunya untuk menghilangkan seperti halnya ada objek wajah dengan ada jerawat. Nah, jerawatnya kita bisa hilangkan dengan menggunakan ketiga tools tersebut untuk proses retouching. Nah, yang pertama sama kita akan buka objek gambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya pakai satu objek gambar di mana di sini kita lihat bahwa dalam objek tersebut ini berupa wajah, tapi ada beberapa jerawat yang kita lihat. Nah, kita akan coba untuk menghilangkan jerawat-jerawat ini dengan melakukan proses retouching dengan menggunakan tiga tools tadi yang akan kita bahas, yaitu ada Page Tool, kemudian Clone Stamp Tool, dan juga Healing Brush. Nah, kita akan langsung saja mengaplikasikan tools tersebut. Yang pertama yang akan kita pakai itu ada yang dinamakan dengan Clone Stamp Tool. Clone Stamp Tool ini dia merupakan salah satu aplikasi ataupun juga salah satu tools yang digunakan untuk bisa menduplikasi bagian dari objek. Jadi kalau misalkan kita langsung praktekkan, kita pilih Clone Stamp Tool. Nah, kita contohkan ini bagian jerawat yang kita hilangkan. Nah, Clone Stamp Tool itu dia bertugas untuk mengambil atau menduplikasi bagian lain dari objek untuk ditempatkan pada objek yang kita pilih. Jadi kalau misalkan kita akan hilangkan jerawat ini, maka kita harus ambil sampelnya itu di bagian wajah yang mulusnya. Jadi bagian wajah yang mulusnya, kalau misalnya kita ambil di sini, nah sampel yang kita pilih nanti akan ditempatkan pada sampel yang akan kita tentukan. Nah, langkah yang pertama untuk Clone Stamp Tool itu kita menentukan dulu area mana yang akan kita tandai terlebih dahulu untuk kita ambil sampelnya. Nah, yang pertama kita arahkan dulu pointernya ke bagian di sini yang bagian yang mulusnya. Kemudian di sini dengan menekan Alt, nah di sini kita bisa mengklik sambil tekan Alt, kemudian kita klik untuk menentukan area yang akan kita clone-nya atau area yang akan kita duplikasinya. Tekan Alt, kemudian klik. Nah, kita sudah menandai bahwa area tersebut yang akan kita duplikasi. Nah, kemudian nanti kita akan mengarahkan ke bagian objek yang jerawat yang akan kita samarkan ya. Nah, ketika kita masuk ke area yang akan disamarkan, kita lihat perbedaannya bahwa si objek tersebut itu diduplikasi. Kita tinggal klik saja di bagiannya. Nah, sehingga kita lihat bahwa bagian jerawat di sini dia langsung hilang. Nah, hilangnya bagian jerawat tersebut itu karena kita menduplikasi bagian wajah dari objek tersebut yang mulusnya. Jadi itu diduplikasi. Jadi kita ambil sampelnya, kemudian kita tempatkan di area yang akan kita hilangkannya. Jadi sekali lagi kita contohkan, kita tekan Alt terlebih dahulu untuk menentukan bagian yang akan kita duplikasinya. Alt kemudian klik. Nah, kemudian kita baru arahkan ke bagian yang akan kita hilangkannya.
dan tinggal diklik lagi. Itu pun juga untuk bagian-bagian yang lainnya itu caranya sama dengan proses seperti itu. Nah, kemudian kita pakai tools yang lainnya. Kalau tadi kita menggunakan clone stem tool dengan eh, mengambil atau menduplikasi bagian objek dari suatu bagian objek kita pindahkan ke bagian yang lainnya. Kemudian ada juga yang bisa kita pakai yaitu dengan menggunakan patch tool. Nah, patch tool ini sebenarnya kurang lebih sama seperti kita menduplikat atau clone stem tool tadi, tapi kalau misalnya patch tool ini gunanya untuk eh, mengambil atau istilahnya membuang bagian yang kita seleksi ke bagian atau area yang memang akan kita duplikasinya. Kita contohkan kalau misalnya patch tool ini area dari yang akan kita manipulasinya itu berupa gambar. Jadi kita bisa diklik di drag. Nah, contoh seperti ini area yang nanti kita akan hilangkan. Nah, area ini yang kan itu nanti setelah diseleksi seperti ini kita tinggal geser saja ke bagian area objek yang kita anggap itu mulus ya, untuk menghilangkan atau misalnya menduplikasi bagian dari yang akan kita gesernya atau akan kita tujunya. Jadi tinggal kita klik kemudian di drag. Nah, kita akan patch atau kita akan sandingkan dengan bagian ini, sehingga kita lihat bagian ini yang tadi ada jerawatnya jadi hilang. Kemudian kasih Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Jadi patch tool ini fungsinya kurang lebih sama seperti kita menduplikasi pakai clone stem tool. Tapi kalau clone stem tool tadi kita tentukan dulu areanya, kemudian kita tentukan objeknya. Nah, kalau di sini patch itu kita tandai dulu objek yang nanti akan kita hilangkannya. Nah, kemudian untuk menghilangkannya kita tinggal diklik di drag saja ke area sampel. Kalau ini yang jerawat, ke area sampel yang mulusnya diklik di drag. Nah, seperti ini, atau Anda juga bisa ambil sampel dari warna kulit yang konturnya kurang lebih sama. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, ini dengan menggunakan patch ya, patch tool. Kemudian kita pakai tools yang lainnya lagi. Ada juga yang bisa kita pakai untuk proses retouching ini, yaitu healing brush. Nah, kalau healing brush ini berusaha untuk menyamarkan objek sesuai dengan kontur yang ada di sekitarnya secara otomatis. Jadi kita bisa menghilangkan atau istilahnya menyamarkan objek yang kita pilih dengan cara dia merefleksikan komposisi warna dari bagian-bagian yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalkan contohnya di sini ini ada bagian jerawat yang akan saya hilangkan, ini tinggal saya klik saja sekali. Nah, maka objek jerawatnya akan hilang. Nah, proses hilangnya jerawatnya ini dia karena disamarkan dengan komposisi warna yang ada di sekitar objek tersebut. Begitupun bagian yang lainnya. Nah, ini untuk memperbesar dan juga memperkecil area dari si healing brushnya ini, Anda bisa pakai di keyboard itu ada kurung buka dan juga kurung tutup yang kotak untuk memperbesar atau memperkecil area dari brush ini. Contohkan, saya akan contohkan untuk healing brush bagian-bagian yang lainnya. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa lihat bahwa beberapa bagian dari wajahnya ini yang ada jerawatnya itu satu persatu sudah hilang ya. Nah, ketiga tools itu tentu saja mempunyai
fungsi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya clone stem tool, dia benar-benar mencaplok satu bagian dalam objek, kemudian kita pindahkan ke bagian yang lainnya. Kemudian patch juga sama ya, patch tool juga sama, dia juga berusaha untuk menghilangkan atau menyamarkan objek dengan area yang kita pilih ya. Jadi kita tentukan dulu area yang akan kita apa istilahnya akan kita samarkannya, kemudian kita geser aja, dia akan menyesuaikan ke area sebelah mana. Dan kalau hearing brush, jadi hearing brush itu secara otomatis dia akan mendeteksi keberadaan warna dari sekitar area tersebut, atau kita pun juga bisa memilih area mana yang nanti akan kita pilihnya dengan cara yang sama seperti kita mengaplikasikan clone stem tool. Jadi kita tentukan dulu pakai Alt, kemudian diklik untuk menentukan area penyamarannya. Nanti di bagian yang akan dihilangkan tinggal kita klik proses untuk yang healing brush. Nah, jadi dengan 3 tools tersebut dalam Photoshop itu bisa mengubah objek ya, terutama kalau misalnya kita lihat di sini berupa objek manusia atau wajah, sehingga proses retouchingnya itu untuk proses manipulasi objeknya itu bisa mempunyai perbedaan yang signifikan ya, untuk memperbaiki satu objek. Nah, itu materi kita hari ini untuk proses retouching dengan menggunakan 3 tools, yaitu ada clone stem tool, healing brush, dan juga patch tool. Terima kasih.